kalau final dulu. Didasari bantuan spiritual dukun yang dibawa keluarga MR, saudara Paidi usia 50 tahun, warga unit 1 Kecamatan Bandar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, diduga menjadi korban pidana tuduhan perkosaan dengan pengakuan palsu oleh keponakannya sendiri, yakni MR usia 16 tahun. Paidi sudah mendekam di penjara sejak 20 September 2022 lalu dengan tuntutan 9 tahun atas laporan ibu dari korban yang pernah tinggal bersamanya. Lihat kami Pak Hakim, dengan keputusan kalian, kalian telah melukai hati dan perasaan kami. Ibu. Sebelumnya diketahui, korban MR mengaku dalam kondisi tak sadar diri, alias kesurupan yang berkata telah diperkosa Paidi. Korban MR usia 16 tahun itu juga, bersama keluarganya, pada tanggal 30 Agustus 2021, menemui saudara Paidi, dan telah meminta maaf atas tuduhan fitnah kepada Paidi, yang nyatanya korban MR memang tak suci lagi, setelah berhubungan badan dengan pacarnya. Namun, kepolisian Polres Kabupaten Mesuji tetap menangkap Paidi pada tanggal 20 September 2021 berdasarkan laporan korban bersama ibunya pada 1 September 2021. Perkara Paidi diproses hingga P21. Hingga pengadilan memutuskan vonis 8,6 tahun penjara terhadap Paidi dengan denda 100 juta rupiah. Mendengar putusan vonis itu, keluarga besar dan masyarakat histeris, istri Paidi protes keras dan akan terus mencari keadilan karena tuduhan yang tidak benar. Kepada tim Sinar Lampung, dalam persidangan istri Paidi, yakni Arneli, menceritakan bahwa korban MR juga mengakui kepada orang tua dan kerabatnya itu ternyata dalam kondisi kesurupan atau di luar kesadaran, entah pengaruh apa. Keluarga korban sudah datang ke rumah Paidi, minta maaf atas tuduhan itu. Di sidang juga mereka di bawah sumpah menjelaskan di hadapan hakim, jaksa, dan kuasa hukum bahwa pengakuan itu adalah fitnah dan tidak benar. Karena MR mengakui tidak sadar dan menyebutkan tuduhan itu saat sedang kesurupan. Saksi-saksi juga banyak, termasuk saat pengakuan sedang kesurupan itu. Anehnya, sejak proses hukum berjalan, Arneli, istri Paidi, yang juga bibi MR, tidak pernah dimintai keterangan sebagai saksi. Arneli juga menceritakan, tuduhan yang disebutkan oleh keluarga berdasar pengakuan MR adalah saat Paidi diminta menghadiri yasinan 100 hari ayah dari RM, tak lain kakek dari MR, yang notabene kakak beradik dengan Arneli. Rabu 28 Juli 2021, RM ibu dari MR menghubungi Nelly, mengundang yasinan 100 hari suaminya, ayah MR. Lalu, Kamis tanggal 29 Juli 2021, Arneli bertanya jam berapa yasinan, tapi tidak dibalas waktunya, hanya menyebut HP error. Kemudian sekitar pukul 17.30, Paidi mendatangi rumah RM. Arneli sempat membekali Paidi, membawa roti untuk acara yasinan itu. Sampai di sana, Paidi bingung karena di rumah keluarga itu tidak ada pelaksanaan 100 hari meninggalnya ayah MR sesuai undangan. Di rumah itu hanya MR. Paidi sempat turun dari mobil yang terparkir di depan rumah itu dalam keadaan mesin menyala. MR mengatakan tidak ada yasinan, karena ibunya mengantarkan Sarbini, kakak MR, istrinya sakit kritis di rumah sakit Kota Metro. Sampai keadilan ini hanya bukan banding saja. Saya akan cari keadilan, saya akan ngadap ke
Tak lama kemudian, Yadi juga kakak Mardiana dan MR mengobrol sebentar, lalu Paidi langsung pamit pulang. Tepat pukul 18.30, Paidi tiba di rumahnya. Arneli pun bingung, sang suami cepat pulang. Paidi pun menjelaskan tidak ada yasinan, karena MR bersama Sarbini mengantarkan istri Sarbini sakit kritis dibawa ke rumah sakit di Metro. Arneli pun menghubungi Rusmiati, ibu Mardiana, namun tidak diangkat. Jangan sampai kalian menyakiti orang-orang yang tidak bersalah. Keesokan harinya, Jumat tanggal 30 Juli 2021, Arneli menghubungi Sarbini untuk menanyakan kondisi mereka. Sarbini menjawab bahwa mereka tidak sakit kritis melainkan istrinya Sarbini melahirkan. Arneli juga menawarkan untuk menjemput mereka di Metro, tetapi Sarbini bilang sudah ada kendaraan. Selang beberapa hari, Paidi berkunjung ke rumahnya, lalu Paidi sempat singgah di rumah RS untuk menanyakan kabar mereka. Paidi bertemu RS, MR, dan Yadi. Setelah berkunjung, lalu pamit pulang. Saya menyatakan permintaan maaf telah menuduh, telah memfitnah, telah mencemarkan nama pamannya, melakukan perbuatan anak. Saat Paidi akan pulang, tiba-tiba RS menyuruh MR untuk diantar Paidi yang ingin pergi kerja di kafe Simpang Asahan. Dan tanpa paksaan MR menaiki mobil sambil membawa tas pakaian karena MR menginap di kafe tersebut. Di tengah jalan, mobil Pak Paidi terdengar suara tidak enak. Lalu dia berhenti dan langsung turun dari mobil. Saat Paidi turun, di belakang mobil sudah ada Yadi, kakak MR, dengan menggunakan motor, dan saat itu Paidi memberitahu Yadi bahwa mobilnya ada kesalahan, lalu mereka mengecek mobil tersebut. Dan kemudian, bersama Yadi Kut mengantar sampai kafe tempat MR bekerja. Paidi juga sempat menemui pemilik kafe untuk menitipkan keponakannya MR. Dan tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 14 WIB, Sarbini, kakak MR datang ke rumah. Siang itu bertemu Paidi, Baina, Mudrik, Siti dan Dina. Sarbini datang berkata kasar dan marah-marah dari luar rumah, menuduh Paidi melakukan hal tidak senonoh terhadap adiknya MR. Sarbini mengatakan kepada bahwa adiknya ditanya dalam keadaan kesurupan. Itu juga didengar tetangga kami sebelah rumah, Yulinawati, Casmini, bahwa Paidi telah melakukan perbuatan tidak senonoh pada ponakannya. Paidi juga sempat diancam oleh Sarbini untuk mengakui perbuatan tersebut. Tapi Paidi yang merasa tidak melakukan perbuatan itu, bahkan bersumpah bahwa dia tidak melakukan perbuatan itu. Dan karena untuk meluruskan persoalan tersebut, Arneli meminta kepada Sarbini untuk pulang dan berjanji sorenya akan datang ke rumah bersama Paidi. Sekitar pukul 17.40, Paidi dan Arneli mendatangi kediaman RM, tapi rumah itu sepi. Arneli menghubungi kakak ipar dari MR dan diminta untuk ke rumah Sarbini. Sampai di sana, Paidi melaksanakan sholat maghrib. Kemudian MR datang dibawa oleh Yadi dalam keadaan kesurupan, mengamuk. Paidi dihadapkan dengan MR dan Sarbini meminta Paidi untuk mengakui perbuatannya. Tetapi Paidi telah bersumpah dan mengatakan bahwa tidak melakukan perbuatan tersebut. Dan seketika itu juga, MR menarik kerah baju Paidi, menampar, memukul, mencekik serta menendang Paidi, dan disusul Yadi juga ikut kesurupan. Karena kondisi sudah tidak memungkinkan, Arneli memutuskan untuk pulang. Pada malam kejadian itu, selain ada MR, RM, Sarbini, Yadi, juga ada calon suami MR,
dan seorang dukun serta beberapa orang lainnya. Tanggal 29 Agustus 2021, Yadi juga datang ke rumah dengan membawa teman. Yadi datang mengancam keluarga Paidi, berkata bahwa adiknya telah diperkosa dan hal tersebut diketahuinya atas perkataan dukun. Lalu, dukun mengatakan bahwa Paidi yang melakukan hal tidak senonoh dengan MR. Pada esok harinya, Senin tanggal 30 Agustus 2021, keluarga Paidi yakni Antoni, Andika, Tamsir, Arneli, Nabila, serta di luar keluarga ada Eva Gultom, memutuskan untuk berkunjung ke rumah MR dengan mengendarai satu mobil. Sesampainya di rumah MR pukul 14, namun tidak ada orang. Lalu rombongan ke rumah Sarbini, dan hanya ada istri Sarbini. Dari itu, didapat keterangan bahwa RM sedang mengobati MR, akan tetapi melihat di status WA-nya sedang TikTok-an dan juga sedang mengendarai motor. Tak lama, Sarbini datang setelah bincang-bincang. Setelah pulang, Andika dapat telepon dari Sarbini dan mengatakan bahwa sudah bertanya ke MR. Di bawah sumpah Al-Quran, MR menyebutkan bukan Paidi yang melakukan. Dan mereka atas nama keluarga besar meminta maaf. Pada hari Senin, 30 Agustus 2021 sekitar pukul 18, Sarbini, RM, MR datang ke rumah Paidi, disambut keluarga besar dan beberapa tetangga, menyaksikan proses permintaan maaf keluarga MR tersebut. Tetapi, tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 14, Paidi ditangkap di kediamannya, dan malam itu juga langsung menjadi tahanan Polres Mesuji. Tanggal 1 September 2021, keluarga MR memasukkan laporan ke kepolisian. Padahal, 10 hari sebelum ayah MR meninggal, sempat datang ke rumah dan meminta uang dan memohon agar keluarga Paidi dapat menampung anaknya yakni MR, karena keluarga mengaku tidak sanggup lagi dengan tingkah laku MR yang kerap sulit dikendalikan. Tanpa paksaan dari siapapun, mereka datang bertiga ke rumah saya, menyatakan permintaan maaf, telah menuduh, telah memfitnah, telah mencemarkan nama pamannya, melakukan perbuatan. Terkait perkara suaminya Paidi, Arneli mengatakan akan terus mencari keadilan terhadap suaminya yang sudah hampir 8 bulan di penjara karena mengikuti proses hukum. Padahal, selama persidang banyak ditemukan kejanggalan hingga bukti-bukti prematur yang dipaksakan. Pihaknya juga sudah minta kenapa tidak dilakukan tes kejiwaan. Saksi-saksi yang meringankan tidak pernah diminta kesaksian. Arneli, istri terdakwa Paidi, meminta keadilan yang sesungguhnya kepada aparat penegak hukum agar suaminya Paidi dibebaskan dari jeratan hukum dugaan pencabulan anak di bawah umur tersebut. Sebab ini hanya rekayasa dan fitnah. Kontributor Sinar Lampung.